Halo, assalamualaikum sobat RTV. Siapa nih yang suka bingung cari MPASI untuk buah hati kita? Nih, RTV merekomendasikan MPASI yang pastinya aman untuk buah hati kita. MPASI Probio di bawah naungan Nice ini udah punya beberapa cabang outlet di Pamekasan loh. Kita cobain langsung yuk ke si Mungil. Suka nggak ya sama MPASI Probio ini? Dari beberapa menu yang sudah ada, kali ini kita sudah pesen MPASI salmon, bakso, puding strawberry, melon, dan juga oatmealnya. Eits, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada topping kuah soto, plus abonnya juga. Wah, 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 si abang lahap banget ya makannya. Ini dia yang kita cari para mami hits. Anak suka, mami pun tenang. Gak afdol kalau kita nggak cuap-cuap bersama owner Probio ini. Yuk kita langsung kenalan. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, di podcaster kali ini kita sudah kedatangan owner dari salah satu bisa dibilang bernuansa apa nih kali ini? Makanan bubur ya, kayak gitu ya? Iya, yang pastinya anak kecil atau untuk kaum Suka. ibu pasti suka nih ya kali ini nih ya. Oke, langsung kita sapa nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Wah, Kak Sohaib ini teman dulu waktu SMA dan kali ini sudah, wah ini ada apa ini? Coba bisa Udah dijelaskan. berjejer nih ya. Nah, Ini produk olahan, Mbak. produk olahan. Olahan bubur bayi. Bubur bayi. Wow. Organik. Wah, tapi gini, banyak nih ya yang mengaku organik tapi masih dipertanyakan. Tapi ini benar-benar organik nggak sih? Oke. Kalau masalah itu kita pasti jamin 100% organik. Wah, keren. Iya. Dari mulai masa kemasan kayak gini masih diragukan, Mbak ya? Benar. Nah, ini Udah dari jelas mana nih? semua Nama ya. produknya apa dulu nih? Oke, nama produknya kita itu gini. Kita itu dari PT Hasanah Boga Sejahtera itu punya produk namanya Nice. Gitu. Wah. Oke. Nah, Nice ini kemudian membentuk mitra. Namanya MKN, Mitra Kemitraan Nasional. Intinya gitu. Kemitraan. Nah, tiap daerah misalnya ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur, itu ada punya mitra-mitra tersendiri dan punya brand masing-masing. Masing-masing. Kalau gitu. di Jawa Timur itu ada dua merek, dua brand di sini, ada Probio dan Happy Tummy. Kebetulan kami memegang satu brand Probio. Nah, Probio ini sudah tersebar banyak di Jawa Timur, salah satunya di Pamekasan, gitu ya. Kalau makanan yang benar-benar organik itu ya pastinya lebih awet, ya. Lebih awet, lebih sehat pasti, healthy ya. Lebih Jelas. sehat pasti karena kita kalau tanam secara organik itu kan tanpa pestisida, Betul. dan lebih sehat. Oke. Untuk olahan makanan olahan yang benar-benar organik itu ada suatu lembaga gitu, Mbak. Lembaga yang lisensi nasional yang menyatakan bahwa itu organik. Berarti udah diakui gitu ya. Udah diakui. Ya.
satu lembaga ini kalau di olahan Mbak ya, bukan di pertanian. Kalau di pertanian kan beda ya. Di pertanian. Ini yang di olahan itu ada satu lembaga namanya Lesos ya. Lembaga Sertifikat Organisasi Organik Seloliman. Nah, di sini PT Hasanah Boga Sejahtera itu sudah dari tahun 2016. Oh iya, 2016 betul ya. Paten organik. Ya. Oh iya benar. Ya. Ini diperpanjang, kita masih memegang brand sampai tahun 2022. Nanti tahun 2022 kita perpanjang lagi. Gitu. Nah, yang untuk dapat sertifikat ini itu udah mudah, Mbak. Itu harus 96% bahannya itu harus organik. Dari mulai berasnya ya. Beras, terus sayurannya, terus palawijanya kayak bumbu-bumbunya itu harus organik. Nah, minimal 96% harus organik. Nah, baru bisa mengeluarkan sertifikat ini. Lesos itu ya? Ya, Lesos. Nah, kita kalau sudah keluar ini sudah pasti 96% organik bahannya. Jadi dari mulai beras, sayuran, palawija itu sudah organik. Dan satu lagi bocorannya. Ya, kalau ini beras yang kita gunakan itu sama seperti beras yang digunakan KFC dan McD. Wow, yang gede-gede ya. Ya, wah. ini bahannya. Ini di dalamnya sudah ada sayuran kering, sudah ada berasnya, sudah ada bumbu palawijanya, sudah ada ekstrak dari misalnya ini rasa ikan kakap, itu ada ekstrak ikan kakapnya. Gitu. Ini tapi kita tidak jual bahan mentahan seperti ini, Mbak. Kita jual langsung jadinya ya. Ya, karena ini proses masaknya lama, Mbak. Oh, gitu. Ya, proses masaknya itu kurang lebih 7 jam sampai 8 jam. Oh, gitu. Ya, 7 jam. Ya. Kita kalau masak itu setelah jam 9, paling akhir itu jam 9 malam, itu subuh itu baru masak. Oh, gitu. Iya, itu ada alatnya. Itu. Jadi masaknya itu benar-benar merata. Nah, jadi masih ada yang kalau bubur ya, kalau bubur itu kan masih ada berasnya, jadi masih ada beras gitu. Terus ada yang matang itu enggak, kita pasti rata karena masaknya lama. Kita masaknya perlahan. Gitu. Ya. Ini bahannya. Tapi di produk Probio sendiri ada apa aja nih? Ada selain bubur? Kalau kita itu menyediakan ada puding. Puding juga ya? Iya, puding ini organik juga. Puding itu ada silky, ada healthy. Kita ada 2 produk. Ini yang healthy, ini yang silky. Bedanya apa? Kalau yang healthy ini kerasa buah. Tidak dominan susu. Kerasa buahnya. Kalau silky ini ada rasa buah juga, cuman dia lebih soft. Lebih banyak susunya. Gitu. Lebih soft. Ini. Ya, itu sama silky. Terus bubur itu banyak rasanya, Mbak. Jadi cuman rasanya itu rasa lokal. Kita kan mau mengenalkan Indonesia lah. Indonesia. Kita mau mengenalkan makanan lokal. Kan bayi nanti masa dikasih makanan luar, setelah dewasa dia dikasih makanan orang Belanda kan ya. Benar. Terus ada oatmeal. Itu gandum, Mbak. Sereal gandum. Ini dari gandum yang diolah nanti ada rasa-rasanya juga. Gitu. Ya, cuman kita bawa satu, ini banyak Mbak rasa-rasanya. Ada varian rasanya banyak gitu ya. Wow. Nah, dari ini semua dari umur berapa biasanya? Kalau masalah konsumsi ini, kalau standar bayi pada umumnya kan kalau dia baru lahir pastinya ASI. ASI ya. ASI kalau memang tidak bisa ASI kan ada susu formula. Nah, dari rekomendasinya kan dari 6 bulan dia sudah bisa dikasih MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, kita mulai dari 6 bulan. Mulai dari 6 bulan. Sebenarnya ada 3 tekstur. Di sini ada 3 tekstur, cuman kita masih ada menunjukkan 2 tekstur, Mbak. Yang pertama bubur saring. Bubur ini setelah jadi bubur yang ini, tapi kita belum menyediakan ya. Yang bubur saring ini belum menyediakan.
Bubur saring itu bubur yang sudah jadi, kemudian di blend lagi, di blend, dihancurkan, terus diambil saripatinya. Itu memang buat anak yang benar-benar belajar makan. Belajar masih makan, baru gitu ya. Baru makan pertama kali dikasih bubur saring biasanya. Cuman kita belum menyediakan. Itu mungkin nanti next kita menyediakan, cuman made by order. Jadi yang order aja kita menyediakan. Karena memang jarang peminatnya, karena memang yang bener-bener baru belajar makan bisa kasih itu. Ya, memang halus sekali itu teksturnya. Yang tekstur yang kedua anggap dari 6 bulan sampai 9 lah, 9 bulan itu ada bubur biasa. Kita menyediakan bubur seperti yang kita olah ini, itu teksturnya ya bubur ya Pak ya. Terus dari 9 sampai terserah sampai umur berapa, pokoknya dia anaknya masih mau sebelum dipindah ke makanan keluarga itu ada nasi tim. Itu jadi ada 3 tekstur di sini, cuman kita masih menyediakan 2, bubur sama nasi tim. Gitu. Kalau di Pamekasan sendiri kira-kira ini ada di mana aja nih? Tersebar di mana aja nih boothnya nih? Kalau di Pamekasan alhamdulillah kita masih punya 4. Wah, masih 4 itu ya. Target kita 10. Wow. 10 outlet. Masih 4 ada pertama di Pasar Pao. Pasar Pao. Ya, di depan percetakan A1. Oke. Depan di sana. Yang kedua di seberang Bapeda. Oh iya. Ya, seberang Bapeda dekatnya Indomaret. Yang ketiga itu di Pasar Parteker. Pasar Parteker. Oh iya. Katanya Pasar Parteker. Terus yang keempat di sana di Pademau di daerah Pasar Nempan. Oh ya, iya. Di sana. Nextnya di mana nih? Di sini yang pasti di Buki. Oh di Buki. Next. Oh iya. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Tapi kayak gini nih, pasti ada cerita kan, kenapa gitu akhirnya Mas itu membuka usaha ini? Kenapa nggak bukan yang lain gitu buka usahanya? Mungkin punya pengalaman pribadi kah atau gimana sih sebenarnya? Ini kalau pengalaman ya, kebetulan saya orang Pamekasan, asli Pamekasan, teman satu sekolah sama Mas Randy ya, teman main catur saya. Dibuat papan catur. Ya, kebetulan saya berkeluarga orang Bangkalan. Begitu saya pulang ke sini, jadi istilahnya ya pulang, saya itu bingung. Anak saya itu mau dikasih makan apa? Sedangkan anak saya kalau di sana itu dikasih bubur yang seperti ini. Oh sudah ada gitu ya berarti sebelumnya di sana? Di Bangkalan itu sudah ada. Udah. Happy Tummy. Cuman satu naungan sama Nice. Cuman beda brand. Beda nama. Brand di bawah itu beda. Happy Tummy namanya. Saya bingung, kasih makan apa? Dikasih ini gak mau. Kebetulan anak saya kalau dikasih bubur instan, yang itu tidak begitu suka. Gak mau. Bingung. Kasih makan apa? Tak keliling-keliling kota, kayak tidak ada. Bingung saya, Bang. Terus tak tanya orang-orang sekitar. Dikasih kalau yang Madura, dia kan apa anak ya? Katanya, wis lo ngocak kaki nasi. Itu, waduh, kan saya memang basicnya alhamdulillah saya kuliah di perawatan Mbak ya. Yang seperti itu kan memang tidak dianjurkan. Belum waktunya gitu belum ya. Waktunya. Nanti bisa, tapi ada waktunya. Iya benar. Umur tertentu lah ya. Ya, saya bingung. Aduh, dikasih apa ya? Akhirnya dari kebingungan saya itu muncullah ide sama istri saya. Gimana kalau kita buka bubur baju organik aja di Pamekasan. Gitu. Ya tidak apa-apa, tapi brand apa gitu. Masa mau nyacah-nyacah sendiri gitu kan ke istri kan. Masa mau buat gimana caranya? Berarti masa anak kecil mau seperti itu gitu. Ya cari kenalan, sharing sama teman-teman. Kebetulan yang punya di Bangkalan itu perawat juga. Ya, teman tanya sharing, saya tanya, akhirnya saya dipertemukan sama MK, istilahnya MK Jawa Timur yang pegang brand ini Nice Jawa Timur. Akhirnya sharing, akhirnya wis
kita dikasih brand Probio di Pamekasan. Itu hanya buka ya. Ini sudah alhamdulillah sudah jalan 8 bulan. Wah, keren ya. Iya. Nah, dari macam-macam ini mungkin kira-kira yang nonton mungkin bisa dikasih tahu sosmednya. Kalau sosmednya sudah ada di IG ya, Instagram. Itu Probio Pamekasan. Probio Ya, Pamekasan. kemudian kita eksis di sana. Ya, untuk yang lain masih menyusul. Oke. Ya, untuk pemesanan bisa by WhatsApp. WhatsApp. Ya, Ada nomornya ya di ada situ? grupnya nanti Oh, ada ada nomornya. grupnya. Siap, Nomornya siap. nanti bisa tertera di bawah nanti ya. Oke, gampang. Oke. Ya, sebenarnya kita itu ingin gini. Golden period ya. Golden period. Masa-masa emas itu ya. Sama 1000 hari kehidupan bayi. Bayi. Gitu. Itu kan menentukan nanti. Iya benar, Kedepannya. jangka Kedepannya. panjangnya. Ya, nanti. Dari situ saya berpikir gini. Kalau nutrisi saat golden period ini bukan banyak ya, padat seimbang. Benar. Padat seimbang, nutrisinya bagus, pasti dia pertumbuhannya dan perkembangannya baik. Oke, ya. Itu salah satunya kan dari asupan nutrisi sesuai dengan tahapan usianya masing-masing. Saya itu ingin membantu ibu-ibu, terutama ibu-ibu zaman sekarang ya. Iya, yang agak sibuk gitu ya. Banyak wanita karir. Langsung maunya cepet. Instan, rebahan ya terutama ya, tinggal pencet datang gitu ya. Benar. Ya, itu saya ingin membantu, ingin memberikan asupan yang padat, seimbang dan sehat, tapi instan buat mereka. Pak, Oke. instan buat mereka. Jadi saya pastikan ini benar-benar sehat untuk Anak-anak. si buah hatinya ibu ya. Ini sudah pasti benar-benar sehat karena apa? Kita sudah yang pertama sudah ada standarisasi ini ya. Resos. Lembaga organisasi organik ya. Oke. Yang kedua kita sudah pegang dari Badan Pengawas Obat dan Makan BPOM ya. Oh, Kita iya, sudah lengkap oke. tiap produk. Wah, Ya, tiap produk di sini, tiap brand-brand ini sudah ada. Itu udah ada BPOM-nya. BPOM-nya sudah bisa dicek di website BPOM ya. Cari aja nice gitu. Nanti keluar semua setiap rasa ini sudah pasti ada nomor registernya semua. Yang tak kalah penting itu kita sudah pegang halal MUI. Oh, Lengkap ya iya. berarti. Oke. Halal MUI. Padahal udah jelas organik ya, masih Iya. diemelin halal ya. Padahal Ya, itu pasti halal. Halal. Ini sudah ada halal dari Wah, MUI ya. Sudah. Oh, iya. Lisensi halal dari MUI. Jadi dalam bubur ini, dalam setiap suapan bubur yang ibu berikan itu sudah terfortifikasi, sudah ada nilai gizinya di sini, sudah lengkap. Jadi satu cup itu sudah memenuhi gizi anak, asupan nutrisinya sudah terpenuhi karena kami sudah terfortifikasi, Mbak. Maksudnya sudah tertakar dari sayurannya, dari berasnya, dari palawijanya, dari ekstrak misalnya ikan kakapnya, ikan apanya itu sudah terfortifikasi, sudah ada nilai kandungan gizinya. Jadi tidak perlu khawatir. Selain itu, ini sudah ada probiotiknya. Ya, probiotik itu adalah vitamin pencernaan. Salah satunya di sini itu inulin, Mbak. Inulin itu salah satu probiotik yang membantu proses pencernaan. Itu fungsinya itu, Mbak. Yang pertama ya, pasti kalau sudah konsumsi ini pasti anak itu langsung doyan makan. Doyan makan dalam artian ya makan produk yang seperti ini. Karena kita sudah ada vitamin probiotiknya tadi. Itu dapat menambah nafsu makan. Ya. Yang kedua, probiotik itu dapat melancarkan pencernaan. Jadi pencernaan bayi itu jadi lancar. Lancar. Otomatis kalau sudah lancar, sudah sehat pencernaannya, otomatis BAB-nya
Lancar. Pasti ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu saya sudah pengalaman sendiri ya. Ibu-ibu pasti bingung anaknya susah BAB. Tidak mau makan. Tidak mau makan. Makan ciki pasti mau. Itu bukan anaknya. Kalau makan nasi nggak salah. mau gitu ya. Nasi mau, nasi tidak mau. Pasti itu ya. Iya, itu bukan anaknya yang salah. Bukan tidak mau makan anaknya, tapi makanannya kurang tepat. Oh, gitu. gitu. Karena gini, logikanya gini, Pak. Kenapa kalau ciki mau? Kenapa kalau nasi tidak mau? Bukan dia tidak mau makan kan, tapi makanannya kurang Tepat. kayak gitu ya. Iya. Jadi gini. Terus masalah rasa. Gini, Mbak. Kalau rasa itu kita buburnya soft. Karena kita pasti bebas MSG. Ya. Kita tidak pakai MSG sama sekali. Ini rasanya rasa alami. Memang rasa dari ikannya, dari sayuran palawijanya tadi. Dari palawija, dari sayuran kering dan palawija, memang asli itu rasanya. Jadi kita soft, bukan strong. Itu yang bagus untuk bayi. Oke. Yang soft, bukan. Berarti nggak ada strong. tambahan garam sama gula ya? Nggak ada sama sekali. Memang rasanya memang rasa asli murni dari ininya, dari ekstrak sayuran keringnya, dari palawijanya, dari ikannya tadi. Itu memang asli dari situ. Kami tidak tambah. Apalagi micin ya, ya memang kasih micin, tidak mau mati hari ini, Mbak, tapi nanti kan efek jangka panjangnya. Iya benar. 1000 hari kehidupan pertama. Itu. Berarti bisa kita simpulkan untuk produk ini ketika nanti si anak itu atau si balita sudah mulai dewasa atau mungkin perubahan ya, itu nasi makanan keluarga. Itu langsung ya gampang. Oh, iya pasti gampang, Mas. Gini. Kita itu rasanya kayak ini bakso, terus rasa ikan kakap, rasa daging, rasa itu kan makanan Nusantara ya. Iya benar. Makanan kita memang didesain seperti itu agar apa nanti supaya anak itu peralihan dari bubur di usia nanti misalnya kalau anak pamekasan ya, orang pamekasan itu rata-rata saya baca itu nanti usia 10 bulan atau paling enggak 1 tahun lah dia dimedikalkan nasi, itu mudah karena dia sudah kenal dengan rasanya, sudah familiar, sudah tahan lagi. Kadang ibu-ibu itu kan sulit ya dikasih bubur yang instan yang jadi yang banyak dijual di toko-toko itu kan, begitu anaknya pindah ke nasi jadi tidak mau. Iya benar. Kita mengenai itu jadi dibuat seperti itu, dibuat rasanya rasa lokal, terus teksturnya kita dibuat beras, Mbak. Diolahnya dari beras, dimasak, dihancurkan jadi bubur. Jadi itu benar-benar sama seperti nasi, bukan tepung. Oh iya. Ya, itu. Jadi untuk peralihan nanti dia makan makanan keluarga itu gampang gitu. Jadi nggak kaget gitu Nggak ya? Kaget. Ya. Oke. Mungkin ada satu kalimat mungkin ya buat yang nonton, kenapa harus pilih produk ini nih yang membedakan dengan bubur yang ada di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Banyak kan yang mengaku organik nih kayak gitu. Tapi, ya, gini. Kalau untuk ibu-ibu ya, yang pasti the power is mother gitu. Kekuatan bayi itu ada di ibunya gitu kan. Pasti ada di ibunya. Benar banget. Pasti ingin memberi makanan yang terbaik untuk ibunya, untuk anaknya ya. Untuk anak ibunya itu pasti memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya gitu. Jangan salah memberikan MPASI pada bayi karena itu akan berdampak nanti pada jangka panjangnya. Kalau kita sudah berkecimpung di dunia ini, di PT Hasanah Boga ini sudah lama, Mbak. Sudah dari tahun 2009 kayak. Sudah berkecimpung dalam dunia ini, sudah berpengalaman dalam bidang ini. Ya, kita izinnya sudah lengkap, izin edarnya sudah ada, sertifikatnya sudah ada. Kita jamin bubur kita ini sudah terstandarisasi, sudah aman untuk bayi, untuk si buah hati. Jadi yang mengaku organik itu banyak, Mbak. Gitu. Yang mengaku organik itu banyak.
Cuman kita pastikan produk kita benar-benar organik. Kita tes aja, gitu, gini aja. Kalau ibu-ibu pengen tes bubur itu benar-benar organik atau tidak, dia itu akan tahan di suhu ruangan selama 12 jam. 12 jam. 12 jam. Jadi beli kita ditaruh aja di luar, itu tidak akan benyek, tidak akan berada selama 12 jam. Itu kita bukan bahan pengawet ya, tapi memang karena kita benar-benar organik. Ya. Oh, berarti kalau keluar air itu dipertanyakan juga. Organik atau enggak. Oh iya. Organik atau enggak gitu ya. Terus kita sudah pegang sertifikat halal ya. Terus organik yang pasti BPOM sudah pasti ya, Mbak ya. Sudah pasti, sudah jelas di sini, kita sudah izin, pasti sudah aman. Jadi ibu-ibu yuk tepat memilih asupan MPASI yang baik untuk anaknya. Ya, selain itu ya lupa Mas. Kita sudah ada sertifikat HACCP. HACCP itu? Apa itu? HACCP ini adalah lembaga sertifikasi nasional ini sistem ISO yang ISO itu, Mbak. ISO 2000, oh, ISO iya, berapa iya. gitu. Oh, iya, itu iya. dari mulai proses pengolahan, terus nanti pengemasan, packagingnya seperti apa, itu sudah terstandarisasi. Oh, iya, sudah iya, iya. ISO 2000, kita sudah pegang di sini. Ini lembaga yang menyadarkan embrio, yang lembaga salah satu lembaga nasional, kita sudah pegang sertifikat ini. Wah, Wah. lengkap berarti. Jadi dari pengemasan ini sudah pasti aman, Mbak. Ini sudah tervakum kan, Mbak ya, sudah pasti aman. Iya benar. Sudah pasti aman. Tuh dimasak dengan alat namanya slow cooker. Khusus ya. Khusus buat bubur ini ya. Sudah pasti aman. Nanti penyajiannya di outlet kita itu sudah termosnya sudah kami cuci, sudah kami pastikan higienis. Ditutup rapat. Dari mulai cupnya itu sudah food grade. Ya, baik, sudah pakai paper cup yang food grade. Ya, sudah pasti aman. Jadi saya jamin produk kami ini aman untuk Bu Hati. Mantap. Wah, keren banget ya. Jadi kita bisa juga dapat ilmu kalau sebenarnya hati-hati juga ya untuk memilih bubur ya, kayak gitu ya. Oke. Jadi nggak sembarang dikasih bubur ya untuk anak-anak juga kayak gitu. Harus tepat, padat dan seimbang. Wah, Itu bener. bukan banyak ya, Pak. Iya benar. Tidak ada gizinya. Iya benar. Juga ya. Gitu harus padat dan seimbang. Yep. Oke, jadi memang di masa goldennya ya, anak-anak itu kita harus bisa tahu gizinya ya kayak Dan gitu juga ya. harus bisa memberikan yang terbaik ya untuk Bu Hati kita. Wow. Oke, sukses terus ya untuk Kak Soheb bisnisnya ini ya. Semoga bisa terus. Kita tunggu target 10-nya ya, 10 Amin. Semoga ya. Oke. Dan terima kasih juga sudah datang di studio kita kali ini. Buat yang nonton jangan takut ya, kita harus pintar memilih ya. Salah satunya untuk bayi kita pilih produk yang tepat kayak gitu. Dan Karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali ya kan? Betul banget. Terima kasih juga buat yang nonton. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.